Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo books lovers, hari ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Saking berpengaruhnya sampai pemerintah kita, dalam hal ini Kemendikbudristek, mengaplikasikan buku ini dalam kurikulum merdeka. Jadi book lovers, buku ini adalah salah satu filosofi atau dasar pemikiran yang digunakan oleh Kemendikbudristek dalam mengembangkan kurikulum merdeka. Buku apa ini book lovers? Saya hari ini akan membahas tentang buku Mindset. Buku ini dikarang oleh Carol S. Dweck, PhD, merupakan seorang profesor dalam dunia psikologi di Universitas California, Amerika. Baik lovers, mari kita mulai. Buku ini diberi pengantar oleh Renal Kasali, seorang guru besar dari Universitas Indonesia. Dalam buku ini satu hal yang menarik, lovers, bahwa disampaikan oleh Renal Kasali. Beliau mempertanyakan, kemana anak-anak yang selama ini ranking 1, yang nilainya sempurna, terus yang selama ini dipuja-puja oleh Bapak Ibu guru. Nah, sebagian besar, kebanyakan dari mereka justru karirnya ya biasa-biasa saja. Itu menurut Profesor Renal Kasali dari Universitas Merdeka, Universitas Indonesia dalam pengantarnya. Nah, dari pengantar itu Globus, akhirnya saya tertarik juga. Apa benar mereka-mereka yang selama ini nilainya bagus, perfect atau sempurna dalam dunia akademik, mereka karirnya tidak sebagus mereka yang selama ini notabene di bidang akademik kurang. Nah, oleh karena itu saya akhirnya membeli Lovers dan membaca apa maksud di dalam buku ini. Oke Lovers, kita mulai ya. Buku Mindset ini, Book Lovers, menjelaskan tentang dua buah mindset yang sering dimiliki oleh manusia. Mindset pertama adalah mindset tetap. Yang kedua adalah mindset tumbuh. Nah, mindset ini dalam buku ini dijelaskan akan berpengaruh juga kepada karir atau kesuksesan mereka di masa depan nanti. Sebagaimana kita ketahui, book lovers, bahwa Kemendikbudristek dalam kurikulum merdeka itu sangat menggaung-gaungkan tentang mindset tumbuh. Di mana di dalam buku ini disebutkan, book lovers, bahwa mindset tumbuh memang akan memacu seseorang untuk lebih sukses. Dari mana itu berasal, book lovers? Oke, kita bahas tentang mindset tetap dulu. Mindset tetap, book lovers, itu adalah sebuah mindset yang dimiliki seseorang dan dia merasa nyaman dengan mindset itu sehingga dia tidak mau berusaha lagi untuk memperbaikinya. Sebagai contoh gini, lovers, kita punya siswa. Nah, siswa itu selama ini nilainya perfect terus. Dalam pelajaran kita dia selalu dapat nilai A atau 100 lah, atau nilai sempurna lainnya. Suatu saat
dia kita beri sebuah tantangan. Nah, ketika kita beri tantangan itu, maka di sini akan muncul perbedaan. Mana anak yang bermindset tetap dan mana anak yang bermindset tumbuh. Oke, gimana bedanya? Oke, seperti ini. Bagi anak-anak yang bermindset tetap, sebuah persoalan itu dianggap mereka sebagai sebuah ancaman. Jika persoalan itu terlalu sulit, maka dia akan mundur ke belakang, menjaga reputasi yang selama ini dia miliki. Atau dalam kata lain gini, mending kita tidak usah mengerjakan saja, daripada nanti kita mendapat nilai jelek atau tidak berhasil dan kita dianggap kurang berprestasi. Itu bagi mereka yang bermindset tetap. Lain lagi bloggers, dengan mereka yang bermindset tumbuh. Anak-anak bermindset tumbuh menganggap bahwa persoalan-persoalan yang diberikan itu adalah sebuah tantangan bagi mereka untuk selalu berkembang. Jadi apapun yang dia dapat dari mengerjakan suatu tugas itu dianggap sebagai tantangan yang harus dicarikan solusi. Ketika dia tidak berhasil dalam suatu tugas, maka dia akan terus mencari, terus berusaha, dan terus berlatih sehingga dia suatu saat akan berhasil. Nah, mindset tumbuh itulah book lovers yang sekarang sedang digalak-galakan oleh Kemendikbudristek melalui kurikulum Merdeka. Jadi book lovers, singkat kata, kalau kita melihat ilustrasi di atas dan ilustrasi-ilustrasi di buku ini, kita akan bisa melihat bahwa kesuksesan itu bukan suatu hal yang diberikan oleh Tuhan, tapi kesuksesan adalah suatu hal yang harus diperjuangkan, suatu hal yang harus kita usahakan. Oke lah, misalkan kita diberi anugerah IQ yang luar biasa, tapi jika IQ yang luar biasa itu tidak kita gunakan untuk berusaha, berproses dalam belajar, maka apa artinya IQ itu? Dapat kita analogikan, lovers, kalau anak itu IQ-nya sudah normal gitu aja, misalkan, bukan anak super jenius, tapi dia mau berusaha terus, maka suatu saat dia akan menjadi orang ahli dalam bidang yang disukainya itu. Itu lovers. Nah, yang menjadi kendala adalah lovers, bagaimana kita menerapkan mindset tumbuh tersebut dalam pembelajaran. Di buku ini lovers ada di bab 8 dikatakan bagaimana kita harus menerapkan mindset tumbuh pada murid-murid kita di pembelajaran baru ini, di paradigma pembelajaran kurikulum Merdeka, agar semua anak bermindset tumbuh dan berkesempatan sukses yang sehebat-hebatnya. Nah, oke, bloggers, di dalam buku ini disebutkan untuk menciptakan mindset tumbuh pada anak ada 6 hal yang bisa dilakukan. Jadi guru dalam pembelajaran di kelas diharapkan menerapkan 6 hal ini agar anak-anak bermindset tumbuh seperti harapan kurikulum Merdeka. Oke, yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah ketika kita melihat anak yang berhasil, anak yang berprestasi, maka sebagai guru sudah sewajarnya lah kita memberikan pujian atau reward. Oke. Tapi pesannya adalah 1. Pujilah anak tersebut
berdasarkan usaha yang dia keluarkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pujilah usahanya daripada memuji kesuksesannya. Misalkan anak kita menggambar dengan bagus sekali, kita jangan bilang gini, "Oh, kamu hebat, gambar kamu luar biasa, kamu memang anak yang luar biasa." Alih-alih kita muji seperti itu, gunakan kata seperti ini, "Wih, usaha yang kamu lakukan untuk mengerjakan tugas ini sungguh luar biasa. Hasil kamu memang bagus. Jadi bapak, ibu, atau ibu guru sangat menghargai usaha yang kamu lakukan. Semoga kedepannya nanti kamu jadi pelukis yang luar biasa." Oke, lovers. Jadi yang ditangkap anak adalah usaha yang dia lakukan, bukan bahwa dia sudah memperoleh usaha itu dan itu adalah hal yang luar biasa dan dia tidak harus berkembang. Tidak seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah kita puji adalah usaha-usahanya. Seperti itu, lovers. Nah, beberapa ahli mengatakan, lovers, bahwa pujian seharusnya diberikan bukan pada atribut kepribadian atau kesuksesan yang dia dapat, melainkan pada usaha-usaha dan pencapaian-pencapaian usaha-usaha dan pencapaian-pencapaiannya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi kita fokus pada usahanya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kalaupun kita harus memuji seorang anak di depan anak lain dalam rangka memberi motivasi, maka lovers, jangan memuji langsung prestasi anak itu. Kembali lagi ke nomor satu, kita ceritakan usaha mereka dalam mencapai kesuksesan tersebut. Contoh saja, lovers, misal kita sedang membahas tentang Albert Einstein atau membahas tentang Thomas Alva Edison, orang-orang super jenius yang menciptakan banyak penemuan di dunia ini. Sebelum kita ceritakan kehebatan penemuan mereka, apa yang mereka temukan, lebih baik, lovers, kita ceritakan kepada mereka bagaimana usaha Thomas Alva Edison yang harus melakukan percobaan 16.000 kali hanya untuk menciptakan sebuah lampu pijar. Kita tekankan pada mereka usaha-usaha yang harus dicapai untuk mencapai kesuksesan tersebut. Itu nomor dua. Nomor tiga, jika kita mendapatkan anak yang gagal atau tidak berhasil dalam tugas yang kita berikan, maka sebaiknya kita berikan kritikan yang konstruktif, kritikan yang membangun terhadap kegagalan yang dilakukan anak tersebut. Gimana kritikan membangun itu, lovers? Kritikan membangun adalah kita berikan pada mereka sebuah masukan, dorongan bahwa ketika mereka mau berusaha lebih, maka tidak ada kesuksesan yang tidak bisa dicapai. Pasti bisa dicapai. Seperti itu. Jadi ke anak kita tekankan bahwa usaha dan usaha sangat diperlukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Itu yang nomor 3, lovers. Yang nomor 4, lovers, ini juga penting, lovers. Ketika kita sedang memuji anak, terkadang kita lupa bahwa anak-anak kita memiliki keterbatasan atau bakat tidak pada semua hal. Jadi ada hal-hal yang anak-anak kita memang belum berbakat. Nah, kita kalau memuji anak-anak, jangan melebihi kemampuan mereka, lovers. Andai kata anak kita memang tidak berbakat dalam bidang olahraga, tapi berbakatnya dalam bidang IPA, maka sebaiknya kita katakan dan jujur pada mereka
bahwa bakat mereka adalah IPA. Kalaupun mereka mau menekuni olahraga, silakan. Tapi kita sampaikan mereka dengan jujur bahwa bakat mereka di bidang IPA. Seperti itu, lovers. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini lebih ke arah gurunya, lovers. Bahwa guru-guru harus percaya dan mau merubah paradigmanya bahwa mereka harus percaya, mereka harus menyadari bahwa bakat dan kemampuan setiap anak memang berbeda, dan itu sudah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi mereka juga harus menyadari bahwa usaha yang dilakukan oleh anak-anak itu akan bisa memberi mereka kemampuan lebih dalam mencapai sebuah kesuksesan. Apalagi dengan bakat yang ada ditunjang usaha yang luar biasa, maka kita yakin bahwa prestasi mereka akan diraih dengan baik. Itu yang nomor 5, Brothers. Terakhir, Brothers, terakhir dalam pembelajaran di kelas, guru harus menciptakan suasana penuh kepercayaan, bukan suasana yang menghakimi, Brothers. Kita percaya bahwa anak-anak pasti bisa mengerjakan, asal mereka kita bantu, kita fasilitasi. Jadi kita bilang pada mereka, Bapak percaya kamu pasti bisa, dan Bapak akan siap membantu kamu untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak boleh menghakimi. Sebagai guru kita tidak boleh menghakimi jika anak yang belum berhasil. Misalkan gini, seorang anak diberi soal matematika dan tidak berhasil. Jangan pernah bilang ke mereka bahwa kamu memang tidak bakat matematika. Tidak usah, karena kita sebagai guru, tugas kita adalah menemukan bakat mereka. Beda lagi dengan yang nomor 4 tadi, bahwa kita tidak memberikan label pada anak melebihi kemampuan mereka. Itu jika sudah kita temukan bakatnya, itu kita bisa bilang dengan jujur, bakat kamu ini, bukan di sini, gitu. Tapi kalau kita sebagai guru dan kita dalam rangka pembelajaran menemukan bakat, maka kita harus memberi bantuan seluas-luasnya kepada anak untuk menemukan bakat mereka. Kita tidak berhak menghakimi mereka. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi lagi bahwa sampai mereka menemukan bakat yang sesungguhnya. Guru di sini kita memberi kepercayaan pada anak-anak bahwa kita saling percaya kepada mereka, kita akan memberi mereka bantuan semaksimalnya kita bisa sehingga bakat-bakat mereka akan tergali dengan baik. Itu Bu Govers, cara-cara bagaimana kita menerapkan atau membangkitkan mindset tubuh anak dalam pembelajaran. Itu yang ada di buku ini, Bu Govers. Oke, Bu Govers, itu yang kita bahas hari ini. Semoga yang kita lakukan atau kita bahas hari ini memberi manfaat bagi kita dan membuat kita semakin bijak, semakin baik, dan semakin saling menumbuhkan percaya diri pada anak-anak sehingga mereka dapat tergali potensinya dengan baik. Sekian dari saya, Bu Lovers. Ketemu lagi di pembahasan buku berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Book Lovers. Semoga bermanfaat.